Hai semuanya, jadinya gue yakin banget banyak dari penonton gue yang merupakan pembuat game atau game developer pemula. Gue sendiri pastinya pernah ngerasain jadi pemula begini di bidang ini. Banyak banget hal yang seandainya gue tahu sebelum memulai. Oleh karena itu, di video kali ini gue akan kasih 5 tips yang sebaiknya kalian tahu sebagai game developer pemula. Yang pertama itu adalah go small or go home. Kalian pasti pernah dengar quote yang namanya go big or go home, yang artinya kalian harus beride besar untuk bisa sukses. Dan menurut gue sih ini bener banget ya, kalian memang harus beride besar dan kreatif supaya bisa sukses. Tapi khusus untuk game developer pemula, gue saranin untuk punya ide game yang kecil-kecil dan simple dulu. Gue sering banget nih ketemu temen gue atau orang lain yang ingin mulai game dev yang abis baru belajar tutorial dasar Unity, dia langsung pengen buat, gue pengen buat game 3D multiplayer. Dan menurut gue ini tuh salah besar. Soalnya ilmu yang kalian punya kalau masih jadi pemula pasti sangatlah dikit, dan untuk mengeksekusi ide-ide kayak begitu butuh ilmu yang tinggi. Ya pada akhirnya juga biasanya pemula-pemula ini akhirnya sadar juga kalau misalnya ide mereka itu terlalu besar dan gila untuk ukuran mereka. Untuk menyerah di satu project ini sih menurut gua nggak apa-apa aja. Yang penting coba lagi dengan ide yang lebih teratur dan masuk akal. Nah, tapi yang bikin bahaya orang yang berhenti dari projectnya ini biasanya berhenti secara sepenuhnya di game dev ini. Padahal yang mereka butuhkan tuh cuma ide yang lebih kecil dan kesabaran dalam terus belajar. Gue sendiri sering banget bikin project-project gilaan gini di awal-awal. Banyak banget project, bahkan termasuk TCOBT dari Can Only Be 2. Tapi gue coba nyelesain apa yang gue udah buat gitu. Jadinya ya meskipun akhirnya agak berantakan, tapi ya bisa-bisa aja. Untuk pemula gue saranin untuk bikin ide-ide lah atau prototype. Cari tau lah teknik-teknik simple kayak cara bikin movement, cara bikin audio manager, cara nge-save gamenya, dan lain-lain yang mirip begitu sebelum kalian mulai bikin dream game kalian. Yang kedua itu adalah Google dan YouTube merupakan sahabat game dev. Banyak banget dari kalian yang terus tanya gue di Discord, di Instagram, di komentar YouTube, "Bang, belajar bikin game itu dari mana?" Dan bagi kalian yang nanya itu pasti gue selalu jawabnya YouTube dan juga Google. Ya kenapa? Karena 90% jawaban untuk masalah kalian itu ada di sana. Seperti yang kalian tahu, fungsi Google itu sebagai search engine di mana itu akan kasih website paling relevan menurut pertanyaan kalian. Dan makanya lu bisa dapat 1001 jawaban untuk hal tersebut. Makanya di front page atau page pertama itu adalah jawaban terbagus yang kalian bisa dapat. Dan untuk YouTube menurut gue ini tuh kayak Google tapi lebih bervisual ya, sejak ya pastinya ditampilinnya dalam bentuk video dan bukan teks gitu. Tapi menurut gue kekurangannya meskipun bervisual itu sumber-sumbernya jauh lebih dikit, soalnya pasti bikin video gini butuh lebih banyak usaha ya, makanya orang lebih males. Tapi video-video kayak begini tuh cocoknya untuk hal-hal yang ketika lu benar-benar butuh lihat secara visual langkah-langkah dalam bikin gamenya itu. Ada hal-hal yang kalian harus bisa kuasai untuk bisa menggunakan platform ini secara maksimal, yaitu kemampuan supaya bisa bertanya dengan baik dan juga berbahasa Inggris. Yang pertama itu adalah kemampuan bertanya. Ya udah jelas ya, lu harus bisa tanya dengan jelas di YouTube ataupun Google supaya bisa dapat hasil paling maksimal. Banyak orang yang tidak baik dalam bertanya, makanya kalian harus terus berlatih dalam bertanya. Kedua itu adalah bisa berbahasa Inggris. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kemajuan teknologi di Indonesia itu belum maju. Makanya belum banyak orang yang game dev, belum ada yang punya sumber berarti ya kan. Nah makanya kebanyakan orang yang bikin game dev kan orang luar ya. Makanya kita pakai bahasa Inggris supaya kita dapat sumber dan jawabannya lebih baik juga. Makanya tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian. Ketiga itu adalah komunitas. Menurut gua akan sangat baik jika kalian menemukan komunitas game dev, entah itu dari komunitas berbahasa Indonesia maupun Inggris ya. Menurut gua komunitas kayak begini itu membantu banget ya, soalnya lu nambah ilmu, lu bisa bantu orang, lu bisa nambah teman baru, dan pada akhirnya lu bisa aja dapet peluang pekerjaan. Komunitas ini bisa ditemukan secara fisik maupun non fisik, tapi pastinya lebih banyak secara non fisik atau online. Kalau secara fisik biasanya ada kayak festival-festival di mana kalian ketemu orang. Gua sendiri belum melakukan itu, tapi gua pengen untuk melakukan itu. Kalau secara online kalian bisa cari melalui kayak forum atau sosial media. Nah, secara online ini yang paling gua sering pakai ya, dan yang favorit gua itu adalah Discord. Discord ini tuh kayak WhatsApp group, cuman daripada kalau di WhatsApp group kan cuman ada satu bagian di mana kalian bisa ngomong dengan orang lain. Nah, kalau Discord ini
grup atau servernya itu terbagi dalam banyak banget teks, jadinya kalian bisa ngomong banyak banget topik sekaligus. Dan bagi kalian yang ingin cari komunitas Discord tapi bingung ingin mulai dari mana, kalian bisa mulai dengan join Discord server gue, yaitu nickland di bawah sini. Di situ gue sering ngadain lomba, gue sering ngobrol-ngobrol di sana, dan gue juga ada text channel di mana kalian bisa saling ngobrol dan saling membantu dalam game dev, musik, art, dan lain-lain. Pokoknya join kalau kalian tertarik ya. Ada komunitas Discord Indonesia lainnya yang gue temuin yang bagus juga, itu adalah gamedevid.org. Ini tuh banyak banget orang-orang profesional dari industri dan lain-lain yang suka nawarin lowongan pekerjaan atau tips-tips dan lain-lainnya yang pastinya ngebantu banget. Untuk gabung komunitas kayak begini banyak banget caranya, tapi kalau favoritnya gue ya itu suka cari-cari di YouTube dan juga Google. Tip keempat itu adalah teamwork costs good work. Gue udah tekenin berkali-kali kalau kerjasama itu dalam bikin game penting banget. Kalian gak bisa kerjain semuanya sendiri, dan kalian harus melengkapi dengan orang lain hobi yang kalian punya. Kalau gue itu kelebihannya itu bisa gambar art yang bersifat kartun atau chibi. Abis itu gue juga bisa lumayan coding dan gue bisa edit video kayak gini. Namun kekurangan gue yang gue amatin itu gue gak bisa gambar art yang realistis, gue gak bisa bikin musik, dan gue juga gak bisa coding tingkat berat. Orang-orang ini menurut gue lu bisa temuin di komunitas game dev yang gue udah bilang tadi, atau komunitas lain lah ya. Pokoknya hobi yang lu butuhin untuk gamenya itu. Makanya seperti yang gue bilang, join komunitas kayak gitu penting banget. Punya tim begini tandanya lu juga harus jadi bos yang baik. Gue pernah dikasih tahu bapak gue kalau ingin jadi bos yang baik, lu harus belajar dari bos yang baik dulu sebagai seorang karyawan. Gue setuju banget sama perkataan ini, soalnya kalau lu udah belajar dari bos yang berpengalaman, yang udah bagus sebagai karyawan, lu bisa jadi bos yang baru. Abis itu lu bisa copy paste ajaran bos lu yang udah diajarin itu. Dan mungkin ada juga orang-orang yang gak suka bertim ya, soalnya pada akhirnya lu harus bagi-bagi untung dengan orang lain. Tapi menurut gua akhirnya worth it aja kok, soalnya tanpa mereka game lu gak akan ada di tempat pertama yang bikin lu gak dapet keuntungan sama sekali. Tip terakhir itu adalah pakai aset buatan. Gua jujur aja sebenarnya bukan orang yang begitu suka aset ya, soalnya gua nggak suka aja gitu, terutama kalau di art dan audio kalau misalnya pakai buatan orang lain, soalnya sifatnya kayak nyontek gitu. Dan kalau lu bisa ambil begitu, tandanya orang lain bisa ambil juga, tandanya art style lu dan orang lain juga bisa harusnya sama gitu, yang bikin gua kurang nyaman. Tapi bagi kalian yang tahan, gua rekomen banget, soalnya hal-hal kayak begini itu sebenarnya nyingkatin waktu development banget ya. Jadinya kalian gak usah capek-capek bikin art atau apapun lah yang kalian beli dari asetnya itu. Dengan itu kalian bisa percepat waktu bikin gamenya dan hemat energi kalian juga dalam bikin game kalian itu. Gua sendiri sukanya pakai aset terutama di bagian codingan ya, soalnya kalau codingan tuh kan lebih behind the scenes ya, dan orang nggak begitu tahu kecuali mereka ngebedah project gamenya. Makanya gua mendingan kayak gitu. Itu yang gua bilang tadi, itu kalau gua coding tingkat tinggi gua nggak bisa ya, makanya gua kadang suka pakai aset-aset yang kayak gitu untuk hal-hal yang berat. Kalian juga harus konsiderasi uang kalian itu cukup atau tidak untuk kalau misalnya asetnya berbayar. Banyak banget aset yang gratis, tapi menurut gue jauh lebih banyak yang berbayar. Karena hari-hari gini banyak banget aset yang harganya nggak kira-kira dan mahal banget. Makanya ada kalanya juga dimana lu harus ya buat sendiri, mau dari codingannya, artnya, dan lain-lain. Pokoknya begitu, soalnya kadang ada kalanya aset yang lu mau beli itu nggak worth it. Gue rekomen banget sih video ini oleh Ksatria Game Dev di YouTube, dimana dia jelasin dengan baik untuk mau pakai aset buatan atau pakai aset sendiri. Intinya dari video itu kesimpulannya adalah untuk mempertimbangkan energi, waktu, dan pengetahuan agar bisa menentukan mau pakai aset sendiri atau buatan. Dan yang penting itu adalah balik modal. Dan ya itu aja tips-tips dari gua untuk game developer pemula. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang melakukan hobi game dev ini. Pastinya masih banyak lagi tips dari gua, tapi menurut gua 5 hal tadi itu adalah yang utama. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan subscribe, soalnya itu ngebantu banget untuk bikin gua makin semangat dalam bikin video kayak begini. Makasih juga ke semua pelanggan YouTube membership gua, yaitu Handayani Sumarli di tier Epic Gamer dan juga Discord Dino di tier Gamer. Makasih juga ke semua pelanggan tester yang ada di layar ini. Makasih banget buat dukungan kalian, mau dari membership ataupun tidak, soalnya itu bikin gua makin bersemangat di bidang game dev dan terus bikin video dan juga game. Kalau kalian ingin dukung gua juga dan dapetin beberapa keuntungan, jangan lupa untuk klik tombol join di video ini.
Oke, itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.